Ini adalah perangkat Caller ID yang berfungsi untuk mendeteksi nomor telepon pada jaringan komunikasi PSTN dan menampilkannya pada layar komputer. Caller ID ini mampu mendeteksi, menampilkan, dan mendokumentasikan nomor telepon, waktu telepon, dan durasi percakapan. Cocok untuk digunakan di stasiun radio, TV, customer service, hotline service, telemarketing, dan lain-lain. Saat kita menerima panggilan telepon dari orang lain ke handphone kita, maka pada layar handphone kita akan muncul notifikasi panggilan masuk berupa nada dering atau getaran dari vibrator handphone. Selain itu, kita akan melihat informasi nomor telepon pemanggil, kemudian nama sesuai phonebook, dan bahkan foto dari penelpon. Informasi nomor telepon, nama, dan foto ini merupakan bagian dari data Caller ID atau identitas penelpon. Nama dan foto tentunya baru akan muncul jika nomor pemanggil sudah kita masukkan ke data phonebook handphone kita. Jika kita belum memasukkan data kontak ke phonebook, maka saat ada panggilan masuk, setidaknya kita akan melihat nomor telepon dari si pemanggil. Sehingga bisa dikatakan, nomor telepon adalah identitas utama dari seorang pemanggil pada saat proses panggilan telepon terjadi. Atau bisa kita sebut nomor telepon adalah data utama Caller ID. Kemudian, jika kita berbicara tentang telepon analog atau telepon PSTN, saat terjadi panggilan masuk pada telepon analog atau PSTN, maka pada pesawat telepon analog, kita belum bisa melihat nomor penelpon atau bahkan nama dan foto penelpon sebagaimana pada layar handphone. Data-data tersebut hanya baru akan muncul jika kita menggunakan pesawat telepon yang khusus atau alat tambahan lainnya. Perhatikan contoh dialog berikut ini. Petugas customer service sampai harus menanyakan nomor telepon ke si penelpon karena memang dia tidak mengetahui nomor dari si penelpon. Sure. So this is my phone number. May I have your phone number before? Ini mungkin bagian dari SOP atau etika customer service, akan tetapi secara teknis sebenarnya ini harusnya bisa dihandle oleh perangkat yang bisa memperlihatkan nomor si pemanggil. Dan pada video ini, kami ingin menampilkan sebuah perangkat yang dapat membantu untuk mendeteksi data Caller ID pada line telepon analog atau line PSTN. Perangkat kecil ini bernama Caller ID Detector. Dari namanya sudah menggambarkan fungsi utama alat ini, yaitu untuk mendeteksi sinyal Caller ID pada line PSTN atau telepon analog. Ukuran fisik alat ini panjangnya 10 cm, tingginya 3,5 cm, dan lebarnya 7,5 cm. Pada label depan, di sini tertulis FSK dan DTMF detektor. Artinya alat ini mampu mendeteksi sinyal telepon jenis FSK dan DTMF. Kemudian di bagian depan ini terdapat beberapa LED indikator. Yang ini LED power, jika menyala artinya alat sedang hidup atau on. Ini LED hook, jika LED ini menyala artinya line telepon sedang digunakan atau off hook. Dan jika tidak menyala artinya line telepon sedang tidak digunakan atau sedang standby. Ini indikator lain, jika LED ini menyala artinya line telepon terputus atau perangkat ini tidak terhubung ke line telepon. Kemudian di bagian belakang alat terdapat beberapa konektor. Port RJ11 untuk menghubungkan line telepon. Model koneksinya adalah paralel. Satu port untuk line telepon dan satu port untuk ke pesawat telepon. Karena ini konektor paralel, maka tidak masalah untuk posisi pemasangannya. Ini bisa untuk line telepon dan port sebelahnya bisa untuk ke pesawat telepon atau sebaliknya. Dan yang ini merupakan konektor female USB untuk menghubungkan alat ke komputer.
Semua data dari alat ini akan dikirim ke komputer. Data yang dikirim berupa data serial dengan interface HID. Dengan kata lain, alat ini tidak membutuhkan driver khusus dan tidak memerlukan pengaturan yang ribet atau rumit. Berikut ini beberapa fitur perangkat Caller ID ini. 1. Mendeteksi nomor penelpon pada saat terjadi panggilan masuk atau inbound call. Kedua, mendeteksi nomor tujuan pada saat melakukan panggilan keluar atau outbound call. Yang ketiga, call data record, yaitu mencatat histori panggilan masuk dan panggilan keluar. Data yang dicatat meliputi nomor telepon, waktu telepon, dan durasi percakapan. 4. Call blocker, yakni fitur untuk menolak panggilan dari nomor-nomor yang tidak diinginkan atau blacklist. Dan yang kelima, voice record, yaitu rekaman percakapan telepon. Fitur yang nomor 4 dan 5 ini baru akan kami sediakan by request, artinya jika memang diinginkan. Berikut ini petunjuk penggunaan perangkat Caller ID. Selain perangkat Caller ID-nya itu sendiri, pada paket produk sudah disediakan satu buah kabel USB, satu buah kabel telepon RJ11, dan installer aplikasi Caller ID. Berikut ini cara instalasi hardware Caller ID. Pada contoh ini, kabel telepon PSTN terhubung langsung ke pesawat telepon atau istilahnya direct line. Maka kabel ini nanti akan kita lepas untuk kita pasang pada perangkat Caller ID. Ini adalah kabel RJ11 yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Cabut kabel telepon PSTN dari pesawat telepon, lalu tancapkan ke salah satu port RJ11 yang ada di perangkat Caller ID. Port yang digunakan bisa yang ini atau yang ini, sama saja fungsinya karena koneksinya adalah paralel. Kemudian tancapkan salah satu ujung kabel RJ11 ke sebelahnya. Dan ujung yang satunya dihubungkan ke pesawat telepon. Saya rapikan dulu kabel teleponnya biar tidak berantakan. Singkatnya, susunan pemasangan kabel teleponnya adalah seperti ini. Ini kabel telepon PSTN masuk ke sini dan dari sini masuk ke pesawat telepon. Selanjutnya akan kita pasang kabel USB-nya. Salah satu ujung kabel USB ini berbentuk kotak dan ujung satunya berbentuk pipih. Konektor USB yang kotak dihubungkan ke perangkat Caller ID dan yang pipih nanti dihubungkan ke port USB yang ada di komputer. Ini nanti tinggal kita colokkan ke komputer. Jika digambarkan dengan skema, maka bentuk instalasinya seperti ini. Selanjutnya berikut ini cara menginstal software Caller ID. Di sini saya sudah mengcopy file installer dan meletakkannya di desktop. Kita buka foldernya. Di sini terlihat ada beberapa file. Yang paling bawah ini adalah user manual dalam format PDF. Untuk menginstal software, cari file bernama setup. Yang ini. Lalu double klik. Maka proses instalasi software akan dimulai. Klik tombol next. Yang ini merupakan user agreement atau halaman persetujuan
sebaiknya Anda baca dulu poin-poinnya. Jika Anda setuju, klik option ini, lalu klik tombol next. Jika diinginkan, Anda dapat merubah pilihan direktori instalasi, namun sebaiknya dibiarkan secara default seperti ini. Kemudian Anda tinggal mengklik tombol next. Klik tombol next sekali lagi sebagai konfirmasi, lalu kita tinggal tunggu hingga proses instalasi selesai. Klik tombol close ini. Jika aplikasi selesai diinstal, maka pada layar desktop komputer akan muncul shortcut aplikasi Caller ID. Yang ini, supaya mudah terlihat, ini akan saya geser dulu ke sini. Oke. Klik 2 kali pada shortcut untuk mulai menjalankan aplikasi Caller ID. Pada halaman depan ini terlihat ada beberapa informasi. Phone line ini adalah informasi nomor telepon PSTN yang digunakan. Ini informasi status yang dimaksud yakni status line telepon. Kemudian ini informasi tanggal dan jam telepon. Yang ini informasi durasi panggilan telepon. Dan ini informasi nomor telepon lawan bicara atau caller ID. Dan yang terakhir, nama lawan bicara sesuai data yang diinput pada data phonebook. Perhatikan di sebelah sini, di sini ada status koneksi perangkat ke komputer atau koneksi USB-nya. Seperti terlihat di sini, statusnya disconnected. Ini artinya perangkat caller ID tidak terhubung atau belum dihubungkan. Maka silahkan hubungkan kabel USB-nya, masukkan ke salah satu port USB komputer. Perhatikan, saat dihubungkan, maka statusnya berubah menjadi connected atau terhubung. Kita coba cabut. Oke, kita hubungkan lagi. Dengan status connected seperti ini, maka hardware dan software sudah terkoneksi dan alat sudah mulai bisa digunakan. Pertama akan kita coba panggilan masuk. Kita dial atau panggil nomor teleponnya. Oke, seperti Anda lihat, nomor telepon pemanggil terdeteksi. Jika penelpon menutup panggilan sebelum diterima, maka statusnya akan dikategorikan sebagai missed call. Kita coba panggil sekali lagi. Kita angkat gagang teleponnya, statusnya berubah menjadi inbound. Dan informasi durasi mulai berjalan. Informasi nama di sini belum tampil. Untuk itu sekarang kita akan coba tes dengan menginput datanya ke phonebook. Jika belum login, klik dulu menu login. Default username dan passwordnya adalah admin, yang tentu saja nanti ini boleh diganti ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik menu phonebook dan nama penelpon akan kita masukkan ke salah satu data kontak yang sudah ada di sini. Misalnya ke sini, input nomor teleponnya, kasih keterangan jika diperlukan. Jika sudah, klik tombol save. Sekarang akan kita coba panggil lagi. Oke, sekarang nomor penelpon sudah muncul, sekaligus nama sesuai dengan data yang tadi kita input. Selanjutnya akan kita coba panggilan keluar. Perhatikan, saat statusnya idle dan kita angkat gagang telepon, maka status akan berubah menjadi off hook. Saat diletakkan kembali, statusnya juga berubah kembali menjadi idle. Jika dari kondisi idle kita angkat gagang telepon, maka saat kita mulai menekan nomor telepon, statusnya berubah menjadi outbound. Dalam hal ini, sistem caller ID akan mengasumsikannya sebagai panggilan keluar. Nomor yang dipanggil akan ditampilkan, dan jika nomor yang dipanggil sudah diinput ke data phonebook, maka pada kolom ini akan ditampilkan juga nama kontaknya, seperti halnya tadi pada contoh panggilan masuk.
Aplikasi Caller ID yang Anda lihat ini memiliki tampilan yang betul-betul simpel dan kami menyebutnya aplikasi Caller ID versi basic. Berikut ini beberapa interface implementasi Caller ID di beberapa klien kami. Jika Anda membutuhkan aplikasi yang di-custom atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda, biasanya kami akan meminta flowchart atau alur program yang diinginkan. Jika Anda tidak membutuhkan fitur yang spesifik, maka Anda cukup menggunakan aplikasi versi basic ini. Pada bagian akhir video ini, kami ingin memperlihatkan cara penggunaan atau pengelolaan data pada aplikasi Caller ID versi basic. Tampilan di bagian depannya atau form utamanya adalah seperti ini. Di bagian atas ada dua buah menu File dan menu About. Pada menu About, Anda akan menemukan informasi produk dan nomor kontak kami. Jika Anda ingin mengakses menu lainnya, maka Anda harus login terlebih dahulu. Untuk login, klik menu File ini, lalu klik submenu Login. Masukkan username dan password. Setelah berhasil login, maka pada menu bar akan muncul beberapa menu lain, yakni menu Master, Report, dan Config. Perhatikan fungsi dari menu-menu tersebut. Ini adalah submenu dari menu Master, yang diperuntukkan untuk mengelola data pengguna atau data user. Kemudian yang ini submenu Phonebook Group untuk membuat grup atau kategori data phonebook. Kemudian yang ini submenu Phonebook untuk mengelola data kontak. Perhatikan cara mengedit dan menambah data phonebook berikut ini. Pada area di sebelah kiri terlihat daftar kontak. Dan di area sebelah kanan terlihat data untuk masing-masing kontak. Jika Anda klik salah satu nama kontak ini, maka data kontak tersebut akan ditampilkan di area sebelah kanan. Setiap kontak dapat memiliki beberapa nomor telepon. Selain data nomor telepon, juga dilengkapi dengan data alamat, email, dan ekstra info, di mana kolom ekstra info ini untuk menyimpan data atau informasi-informasi tambahan. Selanjutnya pada menu Report, terdapat submenu Call Data Record yang berisi data riwayat panggilan. Di sini ada beberapa kolom data, yakni yang ini berisi informasi jenis panggilan masuk atau panggilan keluar. Inbound artinya panggilan masuk, outbound artinya panggilan keluar. Kemudian ini kolom informasi waktu telepon dalam format tanggal dan jam. Kemudian kolom yang ini berisi informasi durasi telepon. Kolom yang ini berisi nomor telepon atau nomor kontak. Yang ini kolom nama kontak. Dan ini kolom notes atau kolom catatan. Kolom catatan ini kami sediakan
Barangkali sewaktu-waktu Anda membutuhkan untuk memberikan catatan pada sebuah transaksi telepon atau pada suatu panggilan telepon. Data yang ditampilkan pada POM CDR ini dapat difilter berdasarkan kriteria rank waktu. Untuk itu Anda bisa mengeset periode awal dan periode akhir data yang ingin ditampilkan. Selain itu, Anda juga bisa memfilter data berdasarkan kolom atau data secara spesifik. Misalnya Anda ingin mengetahui panggilan ke salah satu nomor saja. Data CDR yang sudah tampil bisa Anda ekspor ke Excel, sehingga Anda bisa lebih leluasa untuk mengelola atau memanfaatkan data CDR ini. Berikut ini contoh format CDR lain yang merupakan permintaan khusus dari salah satu klien kami. Dan menu yang terakhir adalah menu config. Ini fungsinya untuk menginput nomor telepon yang digunakan atau nomor telepon yang dipasangi perangkat caller ID. Pada bagian ini, kami ingin memperlihatkan alternatif skema instalasi perangkat caller ID. Yang ini merupakan instalasi yang paling sederhana, di mana pengguna hanya memiliki satu line telepon dan satu pesawat telepon. Maka instalasinya biasanya seperti ini. Jika pengguna menggunakan beberapa alat sekaligus pada satu line telepon, misalnya seperti mesin pack, answering machine, billing system, dan lain-lain, maka instalasinya bisa seperti gambar di sebelah kiri atau seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Fungsinya sama saja. Yang penting prinsipnya, perangkat caller ID ini dihubungkan ke line telepon secara paralel. Kemudian model instalasi yang ketiga, jika pengguna menggunakan jaringan PABX, maka perangkat caller ID dipasang sebelum PABX, atau istilahnya di line CO atau di line input. Model koneksinya tetap sama, yaitu di paralel, seperti hanya pada model 1 dan model 2. Demikian video ini kami sajikan. Jika Anda membutuhkan perangkat ini, atau ada hal yang ingin Anda sampaikan, silahkan hubungi kami, salah satunya melalui nomor kontak ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat.